media cetak, online, media TV, dan mainstream lainnya. Hari ini Partai Buruh bersama dengan elemen gerakan buruh lainnya, bahkan ada Kasbi juga, ya. Hari ini adalah jadwal sidang JR Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Agendanya adalah pemanggilan Presiden Republik Indonesia dan juga Ketua DPR RI. Sidang, saya dapat informasi sudah selesai. Nanti di sebelah saya ada Pak Said Solahuddin sebagai salah seorang kuasa hukum kami, nanti akan menjelaskan. Pertama, kawan-kawan, aksi hari ini ya kami lakukan dengan jumlah massa yang tidak kurang dari 2.000-an ya untuk mengawal sidang ini. Sikap kami sudah sangat jelas ya kawan-kawan media. Aksi nasional secara bergelombang di provinsi-provinsi sudah kami lakukan. Terakhir kemarin di Kepri, Batam, dan besok itu ada di Sumatera Utara ya di Medan. Nah, artinya bahwa apa yang sudah kami lakukan ini adalah merupakan pesan yang sangat kuat kepada Mahkamah Konstitusi dan juga kepada Presiden Republik Indonesia, juga Ketua DPR RI. Posisi kami seluruh buruh Indonesia sudah sangat jelas. Posisi kami seluruh gerakan buruh di Indonesia sudah sangat clear sikap kami. Hanya satu permohonan kami, hanya satu tuntutan kami, nomor 6 tahun 2023 Undang-Undang Cipta Kerja Ciptaker itu hanya satu pilihannya, dibatalkan. Hanya satu pilihannya bagi Mahkamah Konstitusi, tolong itu dibatalkan. Aksi hari ini terus akan kami lakukan, walaupun Mahkamah Konstitusi sudah selesai sidangnya, kami akan sesuai dengan aturan, yaitu sampai sekitar jam 3 atau jam 4. Masa berasal dari Jabodetabek, ya, Cilegon, Serang, Kerawang, dan juga Purwakarta. Saya rasa itu sebagai prolog dari saya. Untuk selanjutnya penjelasan sidang hari ini akan disampaikan oleh Pak Said Solahuddin. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, hari ini adalah sidang ketiga yang digelar untuk perkara nomor 50 yang diajukan oleh Partai Buruh. Sidang ini digelar sekaligus sebagai penanda bahwa perkara uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi berlanjut. Ditandai dengan adanya sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan menjadi penanda bahwa perkara ini akan berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini. Poin kedua yang tentu kita sangat sayangkan dan kami betul-betul merasa kecewa sekali dengan pemerintah DPR dan DPR yang hari ini rupa-rupanya kembali menunjukkan sikap yang tidak menghormati lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi dengan tidak menyampaikan keterangan sebagaimana mestinya undangan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa keterangan pemerintah dan DPR sifatnya fakultatif. Karena diawali dengan kata dapat. Jadi boleh disampaikan, boleh tidak. Tapi karena ini uji formil, MK ingin mendengar. Rupa-rupanya secara eksplisit tadi DPR tidak hadir, pemerintah tidak siap memberi keterangan untuk menjawab gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan perkara-perkara oleh pemohon lainnya. Oleh sebab itu ini menunjukkan sekali lagi sikap yang tidak fair. Buruh selama ini, termasuk kami Partai Buruh, diminta untuk tidak perlu aksi ke jalan. Lakukanlah perlawanan itu secara hukum. Kami ikuti prosedur konstitusional itu. Tapi mereka sendiri yang tidak berani menghadapi kami di peradilan. Hari ini mereka menyampaikan secara tegas pernyataan dari Dirjen Kumham, kalau saya nggak keliru tadi itu, dari pemerintah menyatakan pemerintah tidak siap memberikan keterangan. Artinya nggak ada kesiapan dari pemerintah. Dia yang bikin itu perpu, dia sepakati bersama dengan DPR, dia yang nggak siap hadapi rakyat yang ingin membatalkan undang-undang itu. Nah ini yang tentu saja membuat kami sangat kecewa dengan pemerintah. Dan sebetulnya
karena ketentuannya keterangan pemerintah dan DPR itu bersifat fakultatif, tidak wajib, mestinya bisa saja diabaikan. Sehingga Mahkamah Konstitusi berfokus kepada dalil-dalil pemohon. Tapi kasus serupa pernah terjadi di pengujian uji formil Cipta Kerja jilid pertama dulu, tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama yang kami uji dulu belum ada Partai Buruh. Dulu serikat-serikat pekerja, FSPMI, KSPI, KSPSI, Andigani, dan seterusnya. Dulu juga sama. Mereka nggak berani, nggak siap menyampaikan keterangan di sidang pemeriksaan. Minta waktu. Diulur-ulur terus. Karena mereka nggak sanggup, mereka nggak mampu membantah dalil-dalil yang kami sampaikan. Partai Buruh menyampaikan dalil secara komprehensif. Menyampaikan dalil disertai dengan teori, disertai dengan doktrin, sertai dengan aturan-aturan hukum yang pada ujungnya mengarah kepada pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang mereka nggak bisa bantah. Oleh sebab itu, hari ini Partai Buruh, saya atas nama Ketua Tim Kuasa Hukum, menyampaikan rasa kecewa yang luar biasa kepada pemerintah dan DPR atas sikap mereka yang tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Kalau dia bilang nggak siap, ini bahkan baru kemarin sore diajukan. Sudah lama. Ada permohonan pertama. Dia baca, dikasih sama MK. Ada perbaikan, dikasih naskah sama MK. Sekian lama, dia nggak siap, terus dia digaji sama negara untuk ngapain? Nggak ada kerjaannya. Nah, ini yang kami sangat kecewa betul. Dan kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar ketidakhadiran pemerintah dan DPR dicatat sebagai bentuk ketidaksiapan. Ada tanda-tanda, ada petunjuk bahwa pemerintah sendiri ini memang asal-asalan bikin undang-undang Cipta Kerja tanpa melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai masa mestinya, sehingga secara formil harus dinyatakan inkonstitusional. Saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kemungkinan akan ada sidang lanjutan dan apa tindak lanjut dari Partai Buruh sendiri, Pak? Dengan ada ketidakhadiran DPR dan pemerintah tidak siap menyampaikan keterangan di sidang pemeriksaan hari ini, sebetulnya kami ingin mengajukan permohonan kepada MK untuk tidak perlu diberikan kesempatan lagi kepada mereka. Tetapi ini pernah kami lakukan dulu di pengujian awal, jilid pertama dulu, yang tahun 2020. Kata Mahkamah, karena ini uji formil, kalau saya nggak dengar keterangan pemerintah DPR, kami nggak tahu apa intensi, maksud, background, kenapa lahir undang-undang ini. Sehingga MK merasa tetap perlu. Oleh sebab itu, ketika sekarang pemerintah menyatakan tidak siap, ketika DPR tidak hadir, kata MK, oke, saya kasih kesempatan sekali lagi tanggal 6 Juli. Jadi ada sidang berikutnya tanggal 6 Juli. Kalau 6 Juli nggak hadir juga, maka kami akan mendorong kepada Mahkamah, tidak perlu dengarkan pemerintah, fokuslah kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, dari saksi, dari ahli yang nanti akan ajukan. Bang, harapannya Bang untuk tindak lanjut selanjutnya Bang, apakah dari pihak Presiden dan DPR akan untuk datang Bang, harapannya Bang? Jadi pemerintah dalam hal ini adalah Presiden. Ya, DPR adalah diwakili oleh pimpinan atau Komisi 3, Komisi Hukum. Nah, cuma memang ada peraturan Presiden. Ya, saya lupa nomor berapa itu tahun 2019 yang mengatur dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi itu Presiden dapat diwakili oleh kementerian, oleh menteri, atau sekurang-kurangnya eselon 1. Makanya dia bilang dirjen kan. Dulu mereka kan sempat juga waktu jilid pertama, mereka nggak hadir. Berikut sidang berikutnya yang hadir Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan sebagainya. Maka kami menuntut besok juga hal yang sama. Jangan sekelas dirjen dong. Hadapi rakyat, hadapi masyarakat yang ingin membatalkan undang-undang ini, buktikan bahwa menteri bertanggung jawab. Selama ini kan Menteri Perekonomian tuh salah satu yang paling ngotot agar undang-undang ini disahkan. Datang dong ke sidang besok tanggal 6. Kami minta Menko Perekonomian Erlangga Hartarto itu hadir. Tunjukkan bahwa Anda gentle, jangan jadi pecundang. Itu harapan kami, sehingga pada gilirannya tentu saya sesuai petitum kami dalam permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, kami meminta agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja
menjadi undang-undang dibatalkan. Oke teman-teman media, ya demikian ya penjelasan dari kuasa hukum Partai Buruh. Saya sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh, juga sebagai Presiden FSPMI, dan juga Vice Presiden di KSPI, memastikan bahwa itikat yang tidak baik ini dari pemerintah, maka gerakan buruh akan semakin kuat tekanannya. Karena pemerintah sudah mengajarkan tidak baik kepada rakyatnya, tidak taat kepada apa yang sudah dia bikin sendiri aturannya. Maka saya pastikan konsolidasi gerakan-gerakan akan lebih masif lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah informasikan dan bahkan Kemenaker juga sudah tahu sidang ILC kemarin di Jenepa, ILO, ya, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini sudah menjadi agenda internasional di ILO. Bahkan turunannya kawan-kawan internasional yang dikomandoi oleh International Trade Union Confederation itu akan melakukan aksi di KBRI di seluruh dunia. Hari ini nanti akan kami laporkan kepada teman-teman internasional. Dalam proses persidangan secara konstitusional saja pemerintah mengabaikan. Pemerintah tidak taat terhadap aturan yang dia buat sendiri. Saya ingin mengatakan tekanan yang akan kami lakukan itu akan lebih kuat. Kami akan terus melakukan konsolidasi. Saya rasa itu kawan-kawan tim media, terima kasih. Saya Ridwan Hatta Majis sebagai Ketua Mahkamah Partai Buruh dan juga Presiden FSPMI. Ini adalah Pak Said Solahuddin. Beliau adalah kuasa hukum dari Partai Buruh. Demikian, terima kasih. Ayo, Pak.